Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, bayar zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk ini adalah dijadikan pedoman perintah dalam bentuk mendidik salat berjamaah. Di masjid jamaah yang terbilang sedikit itu beberapa tempat waktu subuh. Kalau maghrib umumnya ramai, kalau misalnya di kantor, sekolah mungkin zuhur, asar ramai, malam mungkin tidak karena ada penghuninya. Atau di kompleks tertentu hanya ramainya mungkin isya, maghrib mungkin masih dalam perjalanan dan lain-lain. Lalu kita fokus tentang salat subuh berjamaah. Ayahanda Buya Hamka Karim Abdullah yang dikenal dengan Inya PR atau Haji Rasul, dalam usia muda dia sudah dapat gelar doktor kehormatan karena kedalaman ilmu bersama temannya Abdullah Ahmad, pendiri PGAI dan Adadiyah. Abdullah Ahmad ya luar biasa, pada usia muda sudah mendirikan sekolah di Padang. Kalau Adadiyah akreditasinya A ya, kalau di PGAI mungkin bervariasi. Ayah Buyangka juga buat madrasah tawalib di Padang Panjang. Waktu menghadiri pertemuan ulama sedunia di Mesir, beliau berdua hadir dari ranah Minang. Jadi kalau ulama-ulama besar berbicara, ilmunya dalam, kalau sudah berbicara itu untuk berhenti agak sulit karena ilmu itu mencorong. Kakobe ya orang Lawa kayaknya sudah dimulai sejak dahulu. Kalau berpanjang-panjang itu ya kapan habisnya? Nanti sebanyak ilmu yang disampaikan, jangan sebanyak itu pula hilangnya. Jadi biar sedikit jelas. Dia instruksi supaya diberi pula kesempatan orang lain berbicara. Akhirnya banyak yang mewawancara beliau, dapat kesimpulan ilmunya dalam, jawaban-jawaban itu bisa dengan baik. Ya, akhirnya diberi gelar akademik, gelar kehormatan doktor. Jadi Abdullah Ahmad kan bergelar doktor itu. Ayah Buya Hamka juga bergelar doktor. Setelah itu dia pulang kampung dari Teluk Bayur tentu menuju Padang Panjang. Ya, apalah hendak dikata, rumahnya sudah roboh waktu itu gempa 1926, hampir 100 tahun ya sekarang, karena sekarang baru 2022, 4 tahun lagi genaplah 100 tahun. Musibah ini dihadapi dengan sabar. Sabar itu kan tidak boleh menyerah. Pulang kampung meninjau Sungai Batang, Di sanalah dia membina jamaah melalui surau
tampaklah di pagi hari jelang subuh itu suluah daun karambie malewa-lewa sebagai alat penerang. Sebab dulu kalau pakai senter itulah mewah, pakai lentera, pakai minyak tanah juga. Jadi suluah daun karambie itu sudah sangat memadai. Kalau gula itu insya Allah aman lah. Untuk apa? Ya untuk pergi salat berjamaah, salat subuh. Kebiasaan ayah Buya Hamka ini, dia sudah mengajarkan bahwa salat itu tidak melafazkan usalli. Jadi dimulai dari takbir dengan segala tata tertibnya, diakhiri dengan salam. Sudah salat selesai, Haji Rasul ini atau Syekh Karim Amrullah ini tidak membiasakan zikir bersama, doa bersama, tidak. Jadi tugas imam itu mulai dari takbiratul ihram sampai selesai salam, ya sudah, nanti zikir dan berdoa masing-masing. Sudah selesai, dia berdiri menyampaikan pengajian sekira-kira 7 sampai 10 menit. Jadi benar-benar pendek pengajiannya itu. Satu topik. Kalau misalnya bicara tentang kesabaran, ya ayatnya dan hadisnya itu tentang sabar. Contoh-contohnya tentang sabar. Jadi duduk, selesai, pulang. Besoknya begitu pula, misalnya berbuat baik pada orang tua, ayat dan hadis, contoh-contoh sesuai dengan topik yang diangkat. Begitulah seterusnya, sehingga gairah beragama, semangat beribadah, mencari nafkah benar-benar hidup. Jadi selesai ceramah pendek itu, pulang ya hari masih ya gelap-gelap lah, tapi tidak perlu lagi pakai suluah. Mana yang ke danau meninjau, mana yang ke Lubuk Basung, ke Bukit Tinggi, mau ke sawah atau ke ladang, ya silakan, karena sudah selesai salat subuh berjamaah. Jadi apa yang mau disampaikan, ternyata gairah salat subuh berjamaah dan kultum kuliah 7 menit sudah dimulai di zaman Belanda. Salah satu contohnya di Maninjau yang digerakkan oleh Haji Karim Amrullah atau Syekh Karim Amrullah, apalagi namanya Haji Rasul atau Inyak DR. Dialah ayah Buya Hamka. Semasa generasi beliau, Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ibrahim Musa yang Parabek, waktu itu pada ulama dan generasi sebelumnya tidak bergelar datuk. Tapi sejak Buya Hamka dan angkatannya ya 5 tahun lebih tua daripada beliau, Buya Datuk Palimokayo, pada dirinya di samping Buya atau ulama juga bergelar datuk, sehingga Buya Ketua MUI Sumatera Barat yang pertama kan Buya Datuk Palimokayo. Jadi sejak itu dan seterusnya banyaklah ulama-ulama bergelar datuk, dan kalau sekarang tentu pejabat dan lainnya itu banyak bergelar datuk. Tapi ini suatu kemajuan. Di samping ulama juga sebagai minyak mama. Begitu pula Buya kita sekarang juga Mubalik Muhammadiyah, Buya Gus Rizal Gazahar itu kader Muhammadiyah, dia juga bergelar dakwah. Nah, mudah-mudahan dakwah kita hari ini memang menjadi teladan dari sisi adat dan juga dari sisi agama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.